Kita jumpa lagi dalam acara Taburai Injil Plasis Yapen Selatan. Di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kita, menapaki hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Namun Bapak Ibu Saudara dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum membaca dan kemudian kita merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa di sorga, hanya oleh karena kasih dan cinta serta anugerah-Mu, kami boleh ada sampai saat dan detik ini. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan pergumulan yang dihadapi kami, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan terus ada bagi kami, menyertai kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk boleh hidup, berkarya, beraktivitas dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada semua kami. Kembali lagi saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami mengundang Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, hadir menyertai kami, pimpin kami semua, supaya oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dipimpin, kami dituntun untuk bisa mengerti, memahami setiap maksud Tuhan bagi kami, melengkapi kami untuk bisa menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami, dan Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu, berbicara bagi kami saat ini juga. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Taburai Injil yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 2 Korintus. 2 Korintus pada pasalnya yang ke-8 pada ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan tadi 2 Korintus pada pasal 8 pada ayatnya yang kedua, kita akan merenungkan dengan tema yaitu sukacita meluap dalam pelayanan. Sukacita meluap dalam pelayanan. Pemirsa Taburai Injil yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus. Sukacita memiliki arti perasaan senang, perasaan bahagia yang besar. Oleh karena itu, ketika seseorang ada dalam perasaan sukacita, terlebih sukacita yang berasal dari Tuhan, maka apapun situasi, apapun kondisi yang sementara ia hadapi, tidak akan bisa mempengaruhinya untuk hidupnya tidak bahagia atau hidupnya tidak bersukacita, atau ia akan kehilangan rasa sukacita itu. Seperti apa yang dialami oleh Paulus bersama-sama dengan jemaat Tuhan atau orang-orang percaya yang ada di Makedonia pada saat itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau ajak kita untuk bisa melihat bagaimana cara hidup dari orang percaya di Makedonia di zaman Paulus. Dan kiranya itu akan juga dapat memotivasi kita dalam hal pelayanan kasih di saat ini, di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan pergumulan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan Bapak Ibu Saudara, pemirsa Taburai Injil yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekalipun di saat itu, jemaat Tuhan di Makedonia ada dalam pergumulan yang berat. Karena berbagai macam penderitaan hidup yang mereka hadapi. Mereka ada di dalam bencana kelaparan yang membuat mereka begitu sangat miskin, mereka begitu sangat melarat. Tetapi situasi atau kondisi ini tidak dapat mempengaruhi sikap hati mereka untuk tidak bersukacita serta tidak bahagia.
Sebaliknya, sekalipun mereka terhimpit seperti ini, mereka tetap ada dalam rasa sukacita, mereka tetap ada dalam rasa bahagia. Dan itu juga diwujud nyatakan dengan bagaimana mereka juga bisa hidup untuk saling berbagi kasih dengan yang lain. Termasuk juga dalam menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan serta pelayanan, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja dalam hal ini, para rasul dan juga orang-orang kudus yang ada di Yerusalem pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, Paulus begitu memuji ketulusan hati daripada jemaat Tuhan yang ada di Makedonia ini. Dan sukacita mereka yang meluap, yang besar dalam hal menopang pekerjaan pelayanan itu sendiri. Ayat 2 dari bacaan yang telah dibacakan tadi, yang berbunyi bahwa selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat-sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bayangkan saudara, keadaan, kondisi membuat mereka begitu miskin, membuat mereka melarat. Tapi Paulus melihat bahwa mereka adalah orang kaya. Sebab apa? Sebab mereka kaya dalam kemurahan. Kemurahan hati mereka telah mendorong mereka untuk bagaimana hidup dan bisa saling berbagi kasih. Hidup saling memberi, hidup saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga mereka tidak hanya memberi pada waktu mereka berkelebihan saja, tapi dalam keadaan miskin, dalam keadaan yang melarat sekalipun, mereka masih tetap mau memberi atau bisa memberi. Bahkan mereka menopang Paulus dalam pekerjaan pelayanan. Mereka berpandangan bahwa jika saya saat ini miskin dan menderita, tapi sesungguhnya masih ada orang lain yang lebih menderita dan miskin daripada mereka. Dan itulah sebabnya Paulus berkata bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang terkaya karena mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus, cara hidup jemaat Makedonia ini pun diberitakan oleh Paulus ataupun disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Dan dalam suratnya yang kedua, agar supaya apa? Agar orang percaya yang ada di Korintus saat menerima atau menghadapi pencobaan hidup akibat muncul guru-guru palsu dengan segala bentuk pengajaran-pengajaran sesat yang ada. Jemaat Korintus harus tetap teguh, tetap kuat untuk tetap berpegang pada ajaran kebenaran Injil Kristus yang telah diajarkan oleh Paulus. Dan mereka harus tetap hidup seturut dengan Injil Kristus, termasuk hidup dalam hal mengasihi, termasuk hidup dalam hal bagaimana bisa berbagi kasih atau hidup dalam pelayanan kasih. Dan Bapak Ibu Saudara, mereka atau jemaat di Korintus diminta untuk bagaimana bisa hidup mengasihi seorang terhadap yang lain seperti yang telah dilakukan oleh jemaat di Makedonia, termasuk juga dalam menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sementara dikerjakan. Paulus mau bilang begini bahwa jika orang Makedonia yang hidup dalam kekurangan, yang hidup dalam keterbatasan, yang hidup dalam kemelaratan saja, mereka bisa memiliki sukacita yang meluap untuk ada dalam pelayanan, untuk menopang pelayanan, untuk menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Terus bagaimana dengan orang percaya yang ada di Korintus, yang sementara itu hidup dalam segala kelebihan yang ada, yang hidup dalam berkat-berkat Tuhan? Paulus mau mengingatkan mereka bahwa setiap orang percaya yang diberkati oleh Tuhan sesungguhnya terpanggil untuk juga bisa hidup dan memberkati. Diberkati untuk memberkati. Bapak Ibu Saudara, pemirsa tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kasih karunia yang diberikan oleh Yesus bagi mereka akan memampukan mereka untuk hidup juga berbagi kasih sebagai tanda sukacita, tanda syukur mereka kepada Tuhan? Demikian pula dengan kehidupan kita di masa kini.
yang tentunya firman Tuhan juga mau ingatkan kita untuk bisa dapat melihat ke dalam diri kita sendiri pada saat ini, bahwa apakah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi kita sampai saat ini mau menyadarkan kita untuk hidup bersukacita dan menyatakan kasih itu. Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus, Jemaat Makedonia telah menjadi contoh, telah menjadi teladan dalam hal berbagi kasih, hidup dalam pelayanan kasih, dan pelayanan itu dilakukan dengan penuh sukacita. Mereka tetap hidup dalam keadaan sukacita dalam hal berbagi atau dalam hal juga melakukan atau menopang pelayanan. Sukacita yang besar yang selalu meluap dalam diri mereka untuk bagaimana hidup, untuk berbagi dan melayani, bahkan juga untuk menopang segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bahkan kehidupan dari para rasul sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan pada bagian ini, kita pun diajarkan serta diingatkan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati dan telah menerima kasih karunia Allah, agar supaya kita pun dapat hidup untuk dapat mewujud nyatakan kasih Allah kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Sementara ada dalam kesulitan-kesulitan hidup, dalam berbagai macam penderitaan, karena kemiskinan, karena kesakitan, karena keadaan ekonomi, apalagi di masa sekarang ini, dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Bukankah kita semua tertekan? Kita merasa tidak aman, kita merasa tidak nyaman. Orang menderita dalam kesakitan mereka, dalam duka cita mereka. Bahkan di tengah-tengah kesendirian mereka dengan gumul yang sementara mereka hadapi. Maka di saat ini, firman Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita semua untuk bagaimana kita juga dapat hidup menyatakan kasih bagi mereka. Menolong, menopang mereka dalam doa dan pelayanan. Hidup dan berbagi kasih, sekalipun mungkin kelihatan kecil bagi pandangan dunia atau bagi orang lain. Tapi ketika kita melakukan itu dengan tulus hati, dengan penuh keikhlasan, dan tentu ketika diberkati oleh Tuhan, maka semua yang dilakukan itu pasti tidak akan sia-sia. Di tengah-tengah situasi yang ada ini, kita diminta atau kita pun juga dituntut sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap hidup dalam sukacita. Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Di dalam sukacita inilah kita akan diberikan semangat untuk tetap hidup dan menyatakan kasih dalam hal berbagi, termasuk juga dalam menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sementara dikerjakan. Karena kita ingat, kita harus ingat bahwa Tuhan memberkati kita supaya kita pun dapat hidup dan menjadi berkat. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami semua di kesempatan ini, bahwa sesungguhnya panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kami dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam sukacita. Dan sukacita yang merupakan anugerah Allah yang Engkau karuniakan bagi setiap kami ini, mau memampukan kami untuk bagaimana kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tapi sukacita itu Tuhan berikan bagi kami, supaya kami boleh hidup dalam menyatakan kasih Tuhan bagi setiap orang, mulai dari keluarga kami, orang-orang di tengah-tengah persekutuan, tengah masyarakat, ataupun di mana Tuhan panggil, Tuhan tempatkan kami dalam segala tugas kerja, aktivitas yang kami tekuni. Kami juga mau hidup dalam menyatakan kasih yang telah Tuhan Engkau nyatakan lebih dulu bagi kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah semua kami untuk boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya dipanggil untuk boleh mengerti dan memahami maksud Tuhan,
tapi kebenaran firman Tuhan yang setiap kali kami baca, kami dengar, Tuhan Engkau sementara mau memproses kami, membentuk kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, pribadi yang hidup sempurna, seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang harus kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Di saat ini Bapa, kami secara bersama hamba-Mu mau datang kepada Tuhan dalam doa, menyatakan segala ungkapan syukur kepada Tuhan atas kasih dan cinta, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami yang boleh ada sampai saat dan detik ini. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang dihadapi secara bersama. Tapi Tuhan, kalau kami boleh ada sampai sekarang ini, bukan karena kekuatan, kemampuan kami, kesanggupan kami, tetapi semua ini boleh terjadi karena cinta kasih Tuhan. Tapi lebih daripada itu, biarlah kami mengerti dan memahami bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami semua ini, Tuhan sementara menempatkan kami untuk kami boleh hidup menjadi berkat, kami boleh hidup menghasilkan buah-buah kebenaran, kami boleh hidup untuk memuliakan Tuhan. Injil Kristus itu akan terus diberitakan supaya banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan, nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Dalam iman dan harap kami kepada Tuhan, kami pun menyerahkan seluruh beban-beban pergumulan yang dihadapi oleh kami secara khusus, kami yang ada di tanah ini, tapi juga di kota atau kabupaten Kepulauan Yapen yang kami cintai ini. Di tengah-tengah pergumulan bersama dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan Engkau melihat begitu besar usaha upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai daripada COVID ini. Dan Tuhan, terima kasih untuk segala hikmat yang Kau karuniakan bagi pemerintah, tetapi juga bagi semua kami, untuk bagaimana kami boleh hidup dengan mengikuti setiap protokol kesehatan yang boleh disampaikan atau dianjurkan kepada kami. Tolong kami untuk ada di dalam ketaatan yang boleh diberikan supaya kami pun boleh menjalani hidup ini dengan semestinya. Tapi kami pun menyadari Bapa, bahwa sebagai manusia tentunya pasti kami memiliki keterbatasan, kami memiliki kekurangan, kami memiliki kelalaian untuk boleh hidup di dalam setiap aturan-aturan demi keselamatan ataupun kebaikan yang akan kami alami, kami terima. Oleh sebab itu kami terus memohon akan penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan Allah, dalam tangan kekuatan dan kekuasaan-Mu, kami meminta kiranya Tuhan sendiri menjadi perisai bagi kami, senantiasa menjaga, melindungi kami. Di saat kami sendiri tidak mampu dan tidak kuat untuk bisa membentengi kami, Tuhan sendiri akan membentengi kami. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut kami tetap terjaga, terlindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara, pemerintah dari pusat sampai daerah, dalam segala kebijakan-kebijakan yang boleh diambil. Tuhan pun memberkati gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk juga dalam wilayah pelayanan GKI Tanah Papua, mulai dari sinode, klasis, sampai kepada kepemimpinan dalam jemaat. Tuhan beri kuat, beri kesanggupan, beri sukacita untuk tetap ada dalam tugas panggilan melayani Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang membuat kami khawatir, kami takut secara manusia, tapi kami mau percaya dalam iman dan harap kami kepada Tuhan, bahwa tangan kasih setia Tuhan akan terus menjaga, melindungi, memberkati setiap kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk melayani Engkau. Supaya situasi ini tidak akan menjadi suatu penghalang untuk Injil Kristus dapat tetap diberitakan
Segala hikmat, kekuatan, kemampuan Tuhan akan berikan, supaya dengan hikmat Tuhan kami terus dapat dimampukan untuk memberitakan Kristus Yesus di tengah-tengah seluruh kehidupan ini. Memberkati semua orang yang sampai saat ini tetap setia ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, termasuk secara khusus juga yang terus memiliki kerinduan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Engkau dalam mengikuti pelayanan yang boleh disiarkan lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan, pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap Bapak Ibu pemirsa yang terus dengan setia mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kami tidak bisa menjangkau mereka dalam setiap pelayanan kami, tapi Tuhan tahu mereka, Tuhan bisa menjangkau mereka, sehingga apapun pergumulan mereka, kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alami saat ini, kami percaya ketika ada iman dan harap kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan itu tetap masih ada dan akan dinyatakan dalam seluruh kehidupan mereka. Sehingga bagi mereka yang sakit, kami percaya Tuhan akan memulihkan sakit apapun, dan masuk sakit coronavirus ini, sehingga mereka ada di rumah sakit, dalam ruang-ruang isolasi, tapi juga mereka yang sementara ada dalam isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan pasti menjangkau mereka. Kami mohon Tuhan kasih sukacita dalam hati mereka, supaya dalam kesakitan mereka tetap ada iman dan pengharapan dalam Tuhan, sehingga pemulihan secara total itu akan dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu Tuhan yang Engkau berikan bagi kami untuk dapat belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Akhirnya kami mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami. Lalu dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pemirsa Taburan Injil yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesetiaan dalam mengikuti setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan di Klasis ini. Kiranya kita semua senantiasa terberkati dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, dan akhirnya Tuhan Yesus juga mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat. Ketika firman Tuhan yang kita dengar, kita mengerti, kita pahami, dan kita juga mau menyatakan kasih Kristus itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya, Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua.